Episode 119, Aligator. Seperti biasa, Nurul yang kembali tengah duduk di kantin seorang diri dikerumuni geng valet. Kali ini mereka dibuat salah fokus pada kalung yang dikenakan Nurul yang tak lain pemberian Vino. Harganya, jangan ditanya, cuma Vino yang tahu ah. Hei, mau gabung geng kita nggak? Ujar Gabi disahuti anggukan yang lainnya. Maaf, nggak tertarik, cetus Nurul. BTW kita ngikutin kamu sampai ke rumah kemarin, ternyata kamu orang kaya ya, ujar Gabi lagi, ses. Bay, kok bilang-bilang sih, bisik salah satu temannya. Nurul tak menanggapi mereka dan asik melihat ponselnya. Kalau kamu nggak mau masuk geng kita nggak apa-apa, santai, tapi boleh nggak kasih tahu dia ini siapa? Wajah Gabi berbinar-binar sambil menunjukkan foto Dika yang ia ambil diam-diam kemarin. Kakakku, ku kasih tahu ya, memotret orang tanpa izin itu namanya pelanggaran privasi. Jadi lain kali izin dulu kalau kamu ngambil foto orang. Nurul memandang sinis ke arah mereka lalu beranjak dari sana. Sialan, sombong banget sih. Ujar Melinda, tahu tuh, songong amat, mentang-mentang anak orang kaya. Timpal yang lainnya, jangan gitu dong, lagian yang dibilang dia benar kok, memang aku yang salah karena melanggar privasi kakaknya. Tapi namanya siapa ya? Aku lupa tanya lagi, imbuh Gabi. Menyadari kesalahannya ia langsung menghapus foto Dika dari ponselnya. Oke guys, sekarang kita harus fokus gimana caranya buat Kirana masuk geng kita, ucap Gabi. Di pikirannya geng valet akan semakin cetar menggelegar jika bertambah satu lagi anak sultan. Cuma itu yang ada di pikirannya, untuk gaya-gayaan doang. Bay, ngapain ngajak dia, nggak penting banget. Lihat aja gayanya sok banget, nyinyir Mei dengan bibir sinisnya, det. Melihat panggilan masuk dari bapaknya, Mei mengabaikan dan menutup layar ponselnya. Sementara bapak dan ibunya sudah menunggu di depan sekolah ingin meminta kunci kos-kosan sebab mereka akan singgah untuk jadwal check up sore ini. Sengaja dari siang mereka datang agar nanti tidak terburu-buru saat mau check up. Karena tak kunjung dijawab, orang tua Mei pun masuk ke sekolahan untuk menghampiri Mei. Dek, kenal Melinda enggak? Anak kelas 12A, tanya ibunya pada salah satu siswa. Oh, Mei yang pinter itu ya bu? Iya, maaf tapi saya tidak lihat, hehe. Siswa itu langsung melipir pergi. Ibunya Mei tersenyum bangga karena kepintaran anaknya benar-benar dikenal semua orang. Wah, Mei hebat ya pak, dikenal sebagai murid pintar, ucapnya bangga. Bapak juga bangga banget, sahut sang bapak tersenyum lebar. Ia merasa perjuangannya mencari uang tak sia-sia karena berhasil terbayarkan oleh prestasi Mei. Selama ini ia memang sedikit tertekan dengan biaya kosan Mei yang lumayan mahal yakni 10 juta per 6 bulan. Mereka pun bertanya lagi pada salah satu murid yang tak lain adalah Nurul, Dek, lihat Melinda anak kelas 12 enggak? Tadi di kantin bu. Sekilas Nurul merasakan sesuatu yang berbeda saat menatap Pak Rudi yang tak lain adalah ayah kandungnya. Namun ia tak menghiraukan itu, lagi siapa yang sangka mereka akan bertemu seperti itu. Dan tentu saja keduanya tak saling ingat, Nurul masih kecil saat ditinggal dulu, begitu juga Rudi yang tak mengenali anak kandungnya karena sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat cantik. Kantinnya sebelah mana ya dek? Tanya ibunya Mei lagi, mari saya antarkan kalau gitu. Nurul berbaik hati kepada mereka karena tak tega melihat kondisi si bapak yang kakinya membengkak karena asam urat. Padahal si ibu sudah menyuruh untuk tunggu saja di luar, tapi bapaknya malah ingin masuk dan melihat langsung kemegahan sekolah putrinya itu. Yang sekolah di sini kaya-kaya ya bu, apa cuma anak kita aja yang orang miskin? Rudi tampak minder melihat hampir semua siswa di sana berpenampilan modis. Jangan gitu pak, sekolah itu yang penting niatnya, anak kita kan berprestasi pak jadi jangan minder, ujar ibunya Mei menyemangati. Nurul berpura-pura tak mendengarkan mereka, walaupun dalam benaknya bertanya-tanya kenapa bapaknya Mei menyebut diri mereka miskin. Bukannya pengusaha, itu Mei-nya Pak Bu, saya tinggal ya. Nurul segera pergi setelah menemukan Mei. Iya makasih ya dek, ucap mereka bersamaan. Mei, seru ibunya dari kejauhan. Mei langsung beranjak dari tempat duduknya dan membawa mereka pergi dari sana.
Penampilan lusuh orang tua Mei menarik perhatian semua siswa yang ada di sana. Ih, kalian ngapain sih ke sini? Mei membawa mereka keluar dari sana. Bapak mau mampir ke kosan kamu Mei, mana kuncinya? Tadi bapak telepon kamu, kenapa nggak diangkat? Ujar bapaknya. Huff, nih, buruan pergi. Mei langsung meninggalkan mereka di luar gerbang sekolah. Aduh, aku harus bilang apa sama mereka? Masa iya aku bilang pembantu? Kualat nanti ku bilang orang tua. Kan mereka taunya orang tuaku pengusaha. Duh gimana dong, sepanjang perjalanan kembali Mei bingung tak tentu arah. Akibat kebohongannya kini ia harus pusing mengarang cerita lagi untuk menutupi ini. Di kantor Vino sedang melakukan analisa data kepada para manajer di sana, biasanya tugas itu dilakukan oleh Rico, karena Rico baru masuk dari cutinya jadi dia yang menggantikan kali ini. Suasana tampak berjalan adem ayem tentrem, mereka semua melakukan analisa data sambil bercanda dan sesekali menggibah. Namun sesaat kemudian Rico masuk dengan wajah bekunya membuat semua orang langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Siapa yang membuat gagasan ini? Apa kalian bercanda? Kita bisa rugi besar jika begini caranya. Rico menghentakkan salinan berkas yang ia dapat dari hasil analisa bulan lalu. Dengan ragu seseorang mengangkat tangannya dan memberitahu siapa orangnya. Mila Pak, dia sudah membicarakannya dengan kami, dan kami sedang dalam proses memperbaikinya, ujar salah satu asisten manajer itu. Mila, Rico meninggikan suaranya. Asteris Mila. Apa waktu itu dia sedang depresi karena pernikahan kami? Iya, dia bukan orang yang lalai dalam pekerjaan. Sebaiknya aku tidak memperpanjang urusan ini, daripada dibanting aku nanti malam, batinnya bergidik ngeri. Apa Bapak ingin melihat hasil sementaranya? Tanya asisten itu, tidak perlu. Rico langsung duduk di kursinya. Bapak yakin? Saya takut kita akan rugi besar jika melakukan kesalahan lagi, tidak apa-apa, saya akan menggantinya jika kita rugi, sahut Rico datar namun penuh rasa takut. Di kepalanya terbang-terbang bayangan Mila sedang memegang vas bunga hendak melemparnya. Rico mendatangi Farhat ke kantornya dengan membawakan hasil akhir analisa bulan ini. Bulan lalu, aku belum menerimanya, mana? Tanya Farhat. Mila mengacaukannya, jawab Rico sedikit kesal. Santai dong jangan emosi, nanti nggak dapat jatah loh. Farhat tahu betul pasti Rico sedang mengumpat dalam hatinya, pasalnya Rico orang yang sangat kompeten, jadi ia tak suka jika ada hal pribadi yang mengganggu pekerjaannya. Tapi mau bagaimana lagi, daripada perang nanti di rumah, bagaimana saranku waktu itu? Farhat malah menutup mapnya dan membahas seputar peperangan anakonda yang memasuki gua kehidupan. Lumayan berhasil, walau tak sesuai dengan pengalamanmu. Kau rubahlah sikap dingin itu, wanita itu akan senang jika diperlakukan lembut dan hangat, ujar Farhat menggurui. Apalagi kalau dibelai lembut menggunakan lidah, celetuk Vino yang tiba-tiba masuk dengan map menumpuk di tangannya. Aisyah, kau belum menikah. Dari mana kau tahu hal-hal itu? Farhat melempar ballpoint ke arah Vino. Ku akui keahliannya lebih hebat darimu, Rico tersenyum meledek ke Farhat. Wah, aku curiga kalian pernah mempraktekkan itu bersama, ujar Farhat geleng-geleng kepala. Kalian tahu bagian mana yang paling disukai wanita? Vino mulai memperagakan wajah sensualnya. Di mana? Farhat dan Rico kompak bertanya, di sini. Vino menunjukkan black card yang baru sehari dimilikinya. Hahaha, kalian pikir apa? Aku akan tetap menyimpan ilmuku. Jadi cari tahu saja sendiri, ledeknya lalu pergi meminta dipatahkan ekornya. Rutuk Farhat kesal, sudah berharap dapat referensi baru malah zong. Sementara Rico hanya tersenyum smirk melihat tingkah konyolnya Farhat, padahal pro tapi pura-pura polos.